Oke, perkenalkan nama saya Listia Fikri Pratondo dari Teknik Informatika 2019. Nama saya Afif Navolevo dari Teknik Informatika 2018. Nah, Mas Afif, di sini kita bakal ngapain sih? Kalau dengar-dengar dari yang balik kamera itu ya, jadi hari ini kita bakal jelasin tentang PKM. PKM itu apa sih? Kalau menurut aku nih, PKM itu rangkaian PK2 Maba yang pastinya nggak kalah asik dengan PK2 Maba Day 1 dan Day 2. Seperti pembukaan startup, tapi ya nggak terlalu pembukaan untuk opening yang resmi gitu. Kalau menurut Mas Afif gimana tuh? Nah, betul banget ya. Kalau menurutku tuh ya, PKM itu kan buat melatih kalian. Tujuannya itu buat melatih mahasiswa-mahasiswa baru tentang apa itu karya ilmiah. Jadi di sini tuh PKM, fun fact-nya ya, jadi kalian itu habisnya lolos PKM itu nanti kalian bakal diadu lagi sama fakultas-fakultas lain nih. Jadi bakal ada lomba-lombanya sama satu universitas sama fakultas-fakultas lain yang nanti bakal diambil juara 1, 2, 3-nya gitu, Fik. Nah, lomba apa tuh Mas Afif kira-kira? Nah, kalau namanya itu nanti terakhir rangkaian seluruh universitasnya itu bakal ada Rektor Cup Universitas Brawijaya gitu, Fik. Kayaknya udah hatam banget nih ya Mas Afif ya. Nah, dari tadi kan kita udah dengar-dengar nih ya. Kalau Fikri sendiri nih, kamu sendiri itu kan ikut 2019 ikut PKM nih, sampai tahap mana sih, Fik? Aku alhamdulillahnya sampai ke PKM final. Nah, itu buat idenya sama bidangnya bisa diceritain kali ya? Nah, jadi aku dulu itu ngambilnya itu bidangnya PKM GT. PKM GT itu yang mana hanya berupa gagasan tertulis yang ya seperti konsepan gitu yang nanti akan diterapkan beberapa tahun ke depan. Nah, aku dulu itu membuatnya, ideku itu namanya Tambak, Taman Bermain Anak Kekinian. Nah, itu konsepnya seperti taman bermain anak yang mana berbasis virtual gitulah, intinya teknologi-teknologi gitulah. Keren banget tuh ya, kayak ada VR-VR-nya gitu Iya ya. dong, karena anak Gitu kan. virtual. Oh iya, betul banget. Kalau Mas Afif bahas apa tuh dulu? Nah, kalau aku tuh tahun 2018 punya ide, kan aku ngambilnya tuh bidang PE nih, namanya penelitian eksakta. Jadi aku dulu itu punya ide buat membaca emosi manusia menggunakan gelombang otak yang dihasilin manusia. Jadi itu ternyata di gelombang otak manusia itu setiap emosinya itu yang ditampilin beda-beda. Jadi kita itu bisa dibaca, dan alhamdulillahnya itu aku dulu lolos sampai Rektor Cup. Jadi juara 3 Rektor Cup di bidang PE. Lebih keren Mas Afif timbang aku. Enggak sih, namanya ide itu sama-sama kerennya ya kan. Tuh, Ya. di garis bawah itu. Sebenarnya di PKM itu ada bidang apa aja sih, Vic? Duh, banyak banget. Yang pertama nih, ada PKM GT yang aku tadi ikutin. PKM GT itu PKM gagasan tertulis yang mana itu merupakan konsepan yang akan diterapkan pada beberapa tahun ke depan. Kemudian ada juga PKMK. PKMK itu merupakan PKM yang bergerak di bidang kewirausahaan yang mana PKM itu akan bertujuan untuk menghasilkan sebuah profit atau keuntungan. Kemudian ada juga PKMP atau penelitian. Nah, PKMP itu dibagi lagi jadi dua. Ada PKMPE dan PSH. PSH itu tentang humaniora. Kalau eksakta itu, PE itu eksakta yang tadi seperti Mas Afif. Nah, setelah itu ada apa lagi sih Mas Afif? Nah, dari udah PKMP tadi itu ada lanjutannya lagi. Jadi selanjutnya bakal ada PKMT. Nah, PKMT ini sebenarnya kalian membuat teknologi nih ya. Nah, teknologinya ini bakal bedanya sama KC. Itu kalian bakal bekerja sama perusahaan. Contohnya nih, kalian kerja sama perusahaan teknologi untuk menghasilkan sebuah barang atau produk yang bisa menguntungkan perusahaan tersebut. Nah, ngomong-ngomong tadi KC udah diomongin belum? Belum sih. Oh belum ya, maaf ya. Jadi, nah buat PKM KC sendiri itu kepanjangannya Karsa Cipta. Jadi, nah di Karsa Cipta ini kalian membuat barang, di mana membuat ide, di mana ide kalian itu bisa direalisasikan dalam bentuk barangnya, dalam bentuk produknya. Tuh. Nah, selanjutnya itu ada PKMM, yaitu PKM masyarakat, di mana ide PKM kalian ini bisa berefek baik atau menimbulkan sebuah apa namanya, Fik? Efek positif kurang lebih ya, efek positif buat masyarakat. Contohnya kayak membangun desa gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada PKM GFK nih yang baru di tahun ini, Fik, PKM GFK. Jadi tahun lalu kayaknya belum denger nih, Fikri ya. Belum sih. Apaan tuh Mas Afif? Nah, PKM GFK ini sebenarnya kurang lebih sama kayak PKM GT, PKM-mu. Jadi itu kamu tuh membuat ide atau konsepan yang bisa diterapkan dalam beberapa tahun ke depan nih. Biasanya tuh
maba-maba ini kepikirannya kalau di PKM GFK sama GT ini bisa membuat ide apapun aja. Soalnya itu kan nggak ada batasannya tuh ya, karena beberapa tahun ke depan selama idenya itu masih ada dasar teorinya. Dan bisa direalisasikan. Nah, betul banget. Nah, kalau GFK itu bedanya sama GT tadi. Kalau GFK ini kalian presentasinya dalam bentuk video. Jadi dibuat dalam animasinya gitu mungkin ya, Fik ya. Nah, terakhir itu ada PKM AI namanya, atau artikel ilmiah. Sebenarnya semua PKM ini tuh masuk dalam artikel ilmiah karena kalian membuat sebuah artikel ilmiah. Nah, kalau artikel ilmiah ini sebenarnya bukan cuma tentang PKM aja. Sebenarnya kayak laporan KKN atau skripsi dan lain-lain itu sebenarnya masuk ke artikel ilmiah, Fik. Kalau Gitu. laporan praktikum masuk gak tuh? Nah, ini bahasan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Jadi aku sama Fikri di sini bakal ngasihin tips and trick gimana sih cara membuat ide PKM yang bagus, atau mungkin caranya sampai lolos biar bisa sampai final nih kayak si Fikri nih. Gimana, Fik, dari kamu dulu? Nah, kalau aku dulu itu kepikiran untuk membuat PKM GT karena ya berasal dari lingkungan sekitar sih. Ya kalau ibarat orang-orang stand up itu bilang suatu masalah akan muncul dari lingkungan sekitar. Dari keresahan pribadi gitu ya, Fik ya? Bener. Jadi aku idenya tuh aku ngambilnya dari situ. Kemudian ada juga yang tips kedua itu jangan sungkan untuk bertanya seperti yang tadi kita berdua bilang ini. Nah, terus ada juga untuk apa ya? Berkreasi atau berimajinasi segokil-gokilnya. Ya, jangan takut buat Nah. berkreativitas gitu ya. Iya. Terus apalagi nih kalau dari Mas Apip? Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh kalau kepikirannya ya, kalian itu kalau misalnya mau cari ide kan pasti harus butuh referensi nih. Nah, jadi kalau kalian semua mau membuat ide yang bagus, itu cari referensi yang sebanyak-banyaknya nih. Jadi bisa cari di internet, bisa cari mungkin di TV, atau mungkin dari teman-teman lainnya. Atau mungkin kalian udah rajin nih mau ke perpustakaan, baca-baca skripsi, jurnalnya cutting. Nah, nggak apa-apa tuh. Tapi inget, jangan kopas ya, Re. Nah, jangan kopas. Di-improve lah, di-improve. Ya, soalnya semakin original kreativitas kalian, semakin bagus. Nah, bagus tuh. Nah, itu tips kedua juga nih. Tips kedua dari aku tuh betul kayak katanya Fikri tadi. Nah, kalau menurut aku sendiri tuh, ide yang kreativitas atau berbeda sama lainnya itu punya poin plus nih daripada ide yang mungkin bisa direalisasikan tapi ternyata udah banyak. Jadi kalian cuma improve dikit. Nah, lebih baik itu jangan takut kayak katanya Fikri, jangan takut buat ide. Jadi kayak buat aja yang baru gitu kalau bisa sih. Nah, gitu. kalau istilah kerennya ini ya, out of the box gitu Iya, ya. out of the box, betul banget. Nah, ada lagi nggak dari Mas Apip? kayaknya Tips sih and triknya? udah segitu dulu ya. Kalau mungkin mau cari-cari tips lagi bisa lah ya di DM ke kita gitu. Iya. Nah, jadi kalau buat aku sendiri ya, jadi bisa nih nge-DM ke aku namanya @afifnd atau dari Fikri. Nah, kalau aku ada di bawah sini ya, saking panjangnya. Oh iya, saking Oke, panjangnya. Oke. Saking panjangnya. Kayaknya sekian dulu dari kita tentang pembahasan PKM kali ini. Iya. Ya, saya Afif. Saya Fikri. Kami Terima kasih. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Fikri. Saya Afif. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.